Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak yang tercinta, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang objek IPA dan pengamatannya, di mana untuk objek IPA dan pengamatannya ini, yang pertama kali yang kita bahas adalah bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Tentunya untuk bisa mempelajari lingkungan sekitar, kita harus melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, penyelidikan ilmiah ini yang langkah yang pertama adalah mengamati. Mengamati atau pengamatan dalam penyelidikan ilmiah ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua adalah membuat inferensi. Maksudnya membuat inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Untuk yang ketiga, ini adalah mengomunikasikan. Artinya, mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan ini termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Untuk selanjutnya, tentu kalian tahu BMKG ini hari-hari ini bisa memprediksi bagaimana BMKG ini mengetahui besar kekuatan gempa bumi. Ini tentu melakukan melalui pengamatan, prediksi, serta komunikasi. Lalu bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Yang pertama adalah peneliti itu harus teliti. Yang kedua sabar. Yang ketiga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat objektif. Dan yang terakhir adalah harus tenang. Baik, untuk objek IPA ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang alam, di mana seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi tidak hanya mempelajari tentang sesuatu yang ada di daratan saja, tidak hanya mempelajari sesuatu yang ada di laut saja, tidak hanya mempelajari tentang sesuatu yang ada di udara saja, tetapi IPA ini mencakup keseluruhannya. Ilmu IPA atau ilmu pengetahuan alam ini dibagi ke dalam beberapa cabang ilmu. Di antaranya ada kimia. Kimia ini meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Itu yang nanti akan dipelajari di dalam ilmu kimia. Ada lagi yang namanya biologi. Biologi ini mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Untuk ilmu fisika ini mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, ada energi, ada gaya, ada gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Ada lagi yaitu cabang ilmu IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini. Ilmu yang mempelajari tentang bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya yang disebut dengan ilmu bumi dan ilmu antariksa.
Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari ini adalah tentang pengukuran. Apa tuh yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran ini adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, oke. Dari tampilan ini tentu kita bisa melihat berapa sebenarnya panjang daripada meja tersebut, atau mungkin kalian bisa melakukan pengukuran di rumah dengan menggunakan jengkal, kaki, atau meteran. Untuk selanjutnya, silahkan lihat benda tersebut. Ada benda yang diamati, besar yang dapat diukur, besaran yang tidak dapat diukur. Nah, selanjutnya yaitu tentang besaran. Besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Yang kedua, syaratnya harus memiliki satuan. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan menggunakan angka. Ciri-ciri besaran fisika. Besaran-besaran dalam IPA ini ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran vektor, ada besaran saklar. Besaran pokok ini adalah segala besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran pokok ini biasanya disebut dengan besaran internasional. Nah, di dunia ini hanya ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, untuk satuannya adalah meter. Alat ukur yang digunakan adalah penggaris. Yang kedua ada massa, satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya adalah neraca, atau kita sering menyebutnya dengan istilah timbangan. Yang ketiga adalah waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Untuk alat ukurnya adalah stopwatch. Yang keempat ada suhu, satuannya adalah Kelvin. Alat ukurnya adalah termometer. Untuk suhu biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan satuan bukan Kelvin. Yang biasa kita lakukan ini adalah Celsius. Padahal Celsius ini merupakan satuan bukan untuk satuan internasional. Yang kelima adalah kuat arus. Kuat arus ini adalah satuannya adalah ampere. Alat ukurnya adalah ampere meter. Untuk yang keenam, nama besarannya adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol. Untuk yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela yang disingkat dengan CD. Alat ukurnya adalah light meter. Ini adalah contoh interaksi antara seorang pembeli dengan seorang anak yang akan membeli, di mana di situ sudah dapat diketahui antara besaran dan satuannya. Besarannya adalah 2 dan satuannya adalah kilogram. Di sini juga ada contoh lagi. Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan alat timbangan 1 kg dan 200 gram. Alat ukur yang digunakan apa saja? Apakah yang dilakukan penjaga warung tersebut dalam pengukuran tersebut? Apa yang diukur, berat atau masanya? Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Ini nanti tolong dikerjakan di dalam kertas, dan hasilnya silahkan dikirim ke WA saya secara japri. Untuk satuan pokok yang pertama adalah panjang.
Panjang alat ukurnya adalah penggaris. Penggaris ini memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Yang kedua, alat ukur panjang ini adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Yang ketiga ada micrometer screw yang memiliki ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Oke, ini adalah gambar jangka sorong, di mana jangka sorong, ya, jangka sorong ini menggunakan dua skala. Yang pertama adalah skala nonius dan ada skala utama atau skala tetap. Skala utama itu yang mana, Pak? Skala utama ini adalah skala yang memiliki angka-angka yang besar ini. Sedangkan yang ada di sini, yang ada di rahang ini merupakan skala nonius. Ini adalah contohnya. Hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut adalah di sini kita bisa melihat skala utamanya berapa. Untuk skala utama di sini ini adalah 4. Sedangkan skala nonius ini diambilkan dari garis yang terhimpit lurus, yaitu kalau kita lihat gambarnya ini terletak pada angka 5 yang bawah. Bagaimana cara menambahkannya? Untuk skala utama di situ sudah kelihatan 4, sedangkan untuk sebelum 5 ini ada 3 gigi dan salah satunya yang lurus ke angka 5, maka kita tinggal menambahkan 4 ditambah 3 dan 5, berarti menjadi 4,35. Karena yang lurus dengan skala nonius ini adalah angka 5. Oke? Yang kedua, yang selanjutnya ini ada jangka sorong. Ada stopwatch. Oke. Untuk selanjutnya ada besaran turunan. Setelah besaran pokok ini ada besaran turunan. Kalau besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang, maka luas nanti satuannya adalah meter persegi. Ada volume ini juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Ada konsentrasi larutan, ada laju pertumbuhan, dan ada kecepatan. Sudah, saya kira cukup dulu pertemuan kita kali ini, dan kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA Japri atau nanti ketika kita bertemu secara tatap muka. Tolong jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi orang tua, tetap lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti biasanya, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.